Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Bupati Bualemo, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bualemo atau yang mewakili, Bapak Ibu Asisten yang turut hadir, pimpinan-pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo atau yang mewakili, tokoh masyarakat yang sempat hadir, rekan-rekan media dan pers, hadirin yang kami hormati. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bualemo tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Bualemo. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kuasanya telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini, dan mari kita doakan agar segala aktivitas kita di acara ini berjalan lancar hingga selesai. Acara pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Bualemo tahun 2024 Senin 6 Februari 2023 dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita hari ini, mari sejenak kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Aris Priyatno Wungguli SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, untuk kelancaran kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Dan izinkan saya memimpin doa ini dengan cara seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ni ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, suasana yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bualemo tahun 2024. Kami mohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan orang kami. Berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang, sehingga pertemuan ini bisa memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengantar kata oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo yang kami hormati Bapak Sri Jun Tasman Dangkua SPMM. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Penjabat Bupati Bualemo yang terhormat Bapak Dr. Henriwan MSI, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bualemo yang diwakili oleh Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Bualemo yang terhormat dan saya banggakan Bapak
Hardi Mopangga SPD MM, yang saya hormati Ibu Asisten 2 Setda Kabupaten Bualemo, yang terhormat Ibu Haja Badlina Bodungge SPD MSI, Bapak Asisten 3, staf ahli, pimpinan OPD, serta kepala-kepala bagian yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, para tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers yang sempat hadir pada kegiatan yang sangat penting di dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bualemo di tahun 2024 nanti. Visi dan misi daripada daerah itu sendiri, di mana kita di tahun 2023 sampai dengan 2026 itu menggunakan RPD tentang penyusunan dokumen perencanaan, di mana hasil pemerintah daerah tahun 2024. Pembangunan di 2024 sengaja kami memasang baliho. 2024 adalah penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian pengembangan infrastruktur. Di sini kami memajang pelabuhan Tilamutah, karena Jagung, di mana Jagung juga merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Bualemo. Sehingga untuk 2024 kita mensasar di 4 pembangunan ini kita bersama. Sementara kemiskinan ekstrim yang harus kita hapus di tahun 2024, di mana data terakhir untuk tahun 2022 kemiskinan ekstrim kita berada di angka 3,68%, di mana dari 18,57% penduduk miskin, di dalamnya ada 3,68% yang miskin ekstrim. Dan ini yang harus disasar, yang harus kita hapus di tahun 2024, dan 3,68% ini berada di desil 1. Sehingga kemarin kami sudah melaksanakan rapat koordinasi daerah tentang TKPKD, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Kami sudah membagikan data P3KE yang akan kita sasar, dan insya Allah di data tersebut ada desil 1. Di desil 1 itu yang harus kita intervensi di tahun 2023 dan 2024. Dan insya Allah di triwulan pertama ini, di bulan Maret, kami akan mereview kembali data yang kami sudah bagikan. Akan kami lihat seberapa besar intervensi seluruh masyarakat, seluruh Pemda, elemen masyarakat terhadap desil 1. Sehingga ini yang menjadi laporan kami juga ke TN2PK. Kemudian di sisi stunting, bahwa memang untuk stunting Kabupaten Bualemo secara umum naik. Karena apa? Sesuai dengan SSGI, angka kita berada di posisi di 29,9%. Ini yang hasil kemarin. Sementara hasil penimbangan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan itu di 8, sekian. Ini sangat jomplang antara SSGI dengan hasil penimbangan, dan ini yang perlu kita menjadi penanganan kita bersama. Dan rakor kemarin juga untuk penjabat kepala daerah juga disampaikan bahwa yang menjadi hal yang penting di seluruh Kabupaten Bualemo itu hanya 2, kemiskinan ekstrim dan stunting, di mana ini yang menjadi rujukan kita, dan insya Allah ini akan kita benahi bersama. Kemudian untuk capaian SPM, alhamdulillah untuk 2022 seluruh capaian SPM khususnya untuk bidang pendidikan, dari 3 SPM itu 99,18% capaiannya. Kemudian SPM bidang kesehatan 12 SPM, alhamdulillah capaiannya juga di atas 93,29. Kemudian SPM bidang pekerjaan umum ada 2 SPM, ini capaiannya di posisi 89,47%. SPM perumahan rakyat 2 SPM dengan capaian 100%. SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum 5 SPM dengan capaian 93,01%. SPM bidang sosial 5 SPM dengan capaian 99,33%. Nah, ini beberapa hal di samping kita pembangunan di 2024 lebih mengarahkan ke kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting, jangan juga kita mengabaikan untuk SPM yang ada. Kemudian dasar pelaksanaan daripada kegiatan hari ini, ya tentunya pertama adalah Undang-Undang 50 tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Bualemo, Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, kemudian Permendagri 59 tentang standar pelayanan minimal, dan Permendagri Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari forum konsultasi publik dilaksanakan pada hari ini adalah yang pertama, tujuan yang dicapai adalah terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang baik melalui forum konsultasi publik. Kemudian yang kedua, memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat atas permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Kemudian sasaran adalah kesepemahaman mengenai ranwal ataupun rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 antara pemerintah daerah, anggota DPRD, unsur vertikal, pimpinan OPD, camat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bualemo. Sehingganya setelah acara ini dibuka, kami mohon kesediaan dari seluruh pimpinan OPD masih tetap berada di tempat supaya kita dapat membahas apa-apa yang akan kita laksanakan di 2024. Adapun peserta pada forum konsultasi publik ini terdiri dari pimpinan OPD, anggota DPRD Kabupaten Bualemo, BPS Kabupaten Bualemo, camat, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur media. Waktu dan tempat pelaksanaan forum konsultasi publik ini dilaksanakan selama 1 hari bertempat di ballroom Hotel Grand Amalia Telamuta, yakni pada tanggal 6 Februari 2023, dan sumbernya adalah dibebankan pada DPA Bapeda Kabupaten Bualemo. Demikian beberapa pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon perkenan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo untuk dapat memberikan sambutan dan arahan, dan selanjutnya Bapak Bupati Bualemo untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus dapat membuka secara resmi forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bualemo tahun 2024. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo yang diwakili oleh salah satu ketua fraksi yang kami hormati, Bapak Hardi Syarmopangga SPD MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai penjabat Bupati Bualemo, Bapak Dr. Hendiwan MSI, yang kami hormati Ibu Asisten 2 Bu Fadlina Pudungge, Kepala Bapeda, kami hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD, Badan Kantor Bagian yang sempat hadir, Pak Wali Kota, Pak Camat Telamuta. Saya mengutip penyampaian Pak Bupati. Semoga ini menjadi pemicu bahwa ke depan nanti insya Allah Kecamatan Telamuta ini akan menjadi wali kota atau menjadi kota Madia insya Allah. Di kemudian hari, siapa tahu di Kabupaten Pabuayan Raya ada Pohuwato, ada Popayato Barat. Dan ini adalah sebagai motivasi kami yang insya Allah Pak Bupati rintis sekalipun hanya menyebut wali kota Telamuta, tetapi dalam penyemangat kami untuk membentuk satu kota madya yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita doakan amin. Yang kami hormati tokoh masyarakat yang sempat hadir,
insan pers, hadirin sekalian yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan dengan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama berkumpul serangkaian dengan menghadiri acara yang sangat penting, yakni kegiatan forum konsultasi publik atau FGD tentang rencana awal rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2024. Insya Allah kegiatan ini akan berjalan lancar sampai dengan akhir daripada kegiatan ini. Insya Allah, amin. Senantiasa menjalankan ajarannya. Mohon izin Pak Bupati, perlu saya informasikan bahwa pimpinan DPRD saat ini keluarganya alhamdulillah telah selesai melaksanakan ibadah umroh. Dan satu lagi Pak Bupati, Pak Muslimin Haruna, pagi hari ini ada kegiatan. Tentunya kami sangat senang sekali dengan forum yang digagas ini, karena tentunya semua yang ada di daerah ini, apalagi terkait dengan bagaimana kita merencanakan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa di daerah. Yang kedua, bagaimana kita membicarakan terkait tentang prioritas pembangunan daerah. Yang ketiga, bagaimana kita mendesain ataupun merencanakan anggaran yang kita harus masukkan dalam proses pembangunan ini. Dan keempat adalah sasaran dan tujuan yang kita ingin capai. Tadi sudah disampaikan ada 3 indikator yang perlu harus kita selesaikan. Nah, namun semuanya ini kalau saya melihat bahwa termasuk dalam Human Development Index tim 9 ini, saya sangat salut dengan Pak Sunario, Pak Muhim. Mana-mana kami dicari Pak, mana Pokil DPRD, mana Pokil DPRD. Nah, ini tentunya untuk 2024 ini bagaimana untuk memproteksi ini, dan saya sangat setuju. Nah, sehingga apalagi dengan tadi disampaikan bagaimana kita di 2024 nanti ini kita akan menghapuskan kemiskinan ekstrim. Hanya saja ini Pak yang perlu kami ingin sampaikan, kalau saya melihat data di P3KE Provinsi Gorontalo, Bualemo itu berada di posisi yang kedua setelah Kabupaten Gorontalo. Nah, kalau kita berhitung ataupun saya melihat membaca data-data itu, kalau kita berhitung pada keluarga, artinya kakaknya itu kurang lebih 13.141 jumlah kakak yang masuk dalam data kemiskinan ekstrim. 54.347 sekian jumlah personil individu daripada kemiskinan ekstrim sekian. Nah, kalau kita kurangi atau kita presentasikan dengan angka kemiskinan ekstrim secara individu, maka tentunya ada kurang lebih hampir 30 sekian persen yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar antara data statistik yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bualem itu hanya berapa persen Pak? 18%. Nah, saya tidak tahu kalau ini presentasinya dilihat dari mana indikatornya. Tetapi kalau kita melihat data real yang ada dalam P3KE oleh Provinsi Gorontalo, itu kurang lebih 54.000 jumlah keluarga miskin, bahkan ekstrim Pak. Bukan kemiskinan biasa, tapi ekstrim. Ini data real. Nah, oleh karenanya ini menjadi tugas kita Pak Jun dan kita semua. Kira-kira kita melihat angka mana kira-kira yang pas dengan ini. Nah, apalagi ini sudah dipublish oleh data P3KE Provinsi Gorontalo. Nah, saya sangat sepakat dengan forum ini, bagaimana kita akan mengarahkan persoalan, apalagi yang ada dalam data P3KE ini ada yang desil 1, desil 2, desil 3. Bagaimana ini kita tuntaskan? Sehingga saya mohon izin Pak Bupati sebagai bentuk saran, kalau seandainya saya tidak sempat sampai selesai dengan pertemuan ini, mari sama-sama dengan 143 ini kita gunakan dengan metode by name by address, dan tolong ini dibagikan juga kepada kami
sebagai anggota DPRD, supaya kami akan bisa melihat kira-kira siapa nama-nama konstituen kami yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini, supaya kami akan mengambil bagian masing-masing. Kalau seandainya ini dibagikan di kami dan kami akan mengambil bagian masing-masing, pasti selesai ini persoalan. Kalau seandainya ini tidak disampaikan kepada kami, nah ini yang jadi persoalan, ya, agar supaya ini kita rangkum bersama dan juga mungkin oleh masing-masing pimpinannya SKPD. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Jun, skenario-nya bagaimana, mungkin Perindak mengambil bagian, Perki mengambil bagian, Dinas Sosial, Perikanan, dan Pertanian, agar supaya persoalan kemiskinan ekstrim ini bisa tuntas pada tahun 2024. Oleh karenanya Pak Bupati, sekali lagi saya ingin menyarankan agar supaya ini sangat penting terkait dengan persoalan kemiskinan ekstrim ini, sehingganya ada dua hal mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita menyamakan persepsi terkait dengan persentase angka kemiskinan yang saya sampaikan tadi. Apakah kita mengacu pada data statistik atau kita mengacu pada data yang disampaikan, dipublish oleh P3KL Provinsi Gorontalo, agar supaya kita dalam rangka menuntaskan ini memang benar-benar satu arah, satu sasaran, satu tujuan, dan tentunya kita tidak dininabobokan oleh persoalan angka-angka yang rendah, tetapi sesungguhnya itu adalah mematikan untuk kita semua. Nah, inilah sebagai bentuk saran saya. Yang kedua, tolong ini juga kami mohon diberikan data yang valid untuk DPRD, dan kalau bisa kita sepakati bahwa berapa bagian yang mungkin akan diserahkan ke DPRD sebagai bentuk pokil-pokil DPRD dalam rangka menuntaskan ini, supaya kami pun di sana tidak ada istilahnya ego masing-masing, ya, karena mungkin teman-teman sudah mahfum ataupun sudah tahu bagaimana kondisi pembahasan pada satu waktu, apalagi di saat pembahasan TAPD dengan Banggar sudah saling mengklaim konstituen dan lain sebagainya, sehingga arah daripada pembahasan mungkin agak sedikit melenceng. Tetapi kalau kita proteksi dari awal dalam persoalan penyusunan RKPD seperti ini sampai kita bawa ke KUA PPS dan selanjutnya finalisasi APBD, maka saya yakin dan percaya persoalan pokil ini sekalipun dihantam kami dari seluruh penjuru orang masyarakat Dua Lemo ini, bahkan Provinsi Gorontalo, tetapi kalau kami terarah masuk pada persoalan-persoalan yang riskan seperti ini, apalagi penuntasan kemiskinan, kami tidak akan pantang mundur. Ya, kalau sekarang kami masih takut-takut, jangan sampai ada pokil ini, pokil B, pokil C, ya, dan mungkin ada juga yang lain-lain, tapi ya tidak perlu ini dilebarkan. Nah, oleh karenanya inilah yang kami ingin sampaikan Pak Bupati, agar supaya kita sama-sama satu tujuan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka mensinkronisasi, agar supaya bagaimana tujuan pembangunan nasional ini bisa tercapai sampai ada di daerah. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan penjabat Bupati Bua Lemo yang terhormat Dr. Hendriwan MSI, sekaligus membuka acara dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Fraksi Demokrat, Pak Haji Hardimo Pangga. Terima kasih, ini luar biasa masukannya. Terima kasih Pak atas masukannya. Bu Asisten 2, Pak As 3, teman-teman PPD, ya, dan seluruh ya, Pak Ketua Kawan Bapeda, tokoh masyarakat, ya, tim 9, Pak Haji Arya Ustaz Sundaryo, Pak Muhyin, dan teman-teman tim media press, dan yang saya hormati juga Bapak Camat Telang Kota, Wali Kota Telang Kota,
di mana-mana ada terus. Ya, terima kasih teman-teman BPD sekali lagi. Hari ini kita akan kegiatan forum konsultasi publik pada rencana RKPD dan mulai 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Fraksi Pak Hadi Pangga bahwa artinya ini ada dua tadi dari Pak Kaban, kita harus fokus kepada stunting dan kemiskinan. Juga teman-teman seluruh stakeholder, terutama dari pimpinan dan anggota dewan, sekali lagi ini penting. Kenapa di aturan itu kita harus konsisten antara perencanaan? Yang penting miringnya jangan terlalu banyak. Gitu. Nah ini yang harus beda itu. Jadi memang karena RKPD itu rencana, APBD-nya Bapak Pendapatan dan Belanja Daerah boleh berubah, tapi berubahnya itu hal-hal yang prioritas. Jalan penanganan itu sangat tepat. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan satu, ya Pak Kaban semuanya sampaikan. Bisa saja kita miskomunikasi misalnya atas. Nah kemarin kita kurang 3 ya, stunting, kemiskinan, dan PAD penyampaian PAD. Nah, PAD kita itu 2024 harus terukur sesuai dengan potensi yang itu mengurangi kinerja kita. Oleh karena itu sekali lagi kita dalam PAD harus terukur. Itu dibahas untuk menunjang kinerja tupoksi kita. Saya Bapak sekalian, kalau misalnya nanti teman-teman tidak fokus, sayang kedepannya sayang akhirnya kok saya nggak diajak, kenapa? Karena kita tidak fokus apa permasalahannya. Nah mudah-mudahan dengan hari ini kita di awal menyusun RKPD ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sampaikan supaya kita ada namanya kalau itu riwayat digital, apa itu ada, jadi digital itu dia. Jadi tidak apa-apa sampai ke sekarang. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada, kita ada catatan gitu. Artinya bukan salah kita. Tapi kalau kita saja tidak menyampaikan tupoksi kita yang bertas kita kebutuhan kita, ya jangan berharap gitu. Nah ini yang pengalaman kita kemarin terjadi. Pak saya nggak ada ini, memang nggak pernah ngusulin gimana? Nah ini juga yang harus kita koreksi ya, koreksi untuk kita semua supaya Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman OPD bisa fokus dengan tupoksinya. Sayang Pak, saya sekarang tadi Bu Kadis kesehatan antara data kemiskinan ya itu berbeda. Ya tadi ya, stunting ya beda. Coba dicek lagi tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Dan teman-teman juga tolong ini dicermati. Kalau memang sibuk ya kalau usah tadi sampaikan standby dulu ya, kalau berarti dampingi teman-teman yang memang berkompeten ya di bidangnya opini masing-masing, supaya ini awal kita ini adalah yang sangat menentukan ke depan nanti. Ini saya karena ini adalah tahun politik, Bapak sekalian, Oktober kita sudah ya harus ini tahun ini kita akan mempercepat pembahasan APBD dulu ya. Jangan-jangan nanti bulan Agustus sudah nyusun APBD, mungkin ya Juli, Agustus itu sudah nyusun APBD 2024. Nah ini karena sudah percepatan, jangan sampai Bapak sekalian dipercepat nanti tapi kita belum siap. Nah, Pak boleh nggak dipercepat? Boleh, karena itu adalah paling lambat. Jadi ini boleh dipercepat silakan. Waktu itu saya ingat sekali Sumatera Utara, Papua itu bulan September sudah ketok palu untuk APBD tahun berikutnya. Bayangkan 5 bulan sebelum itu. Ya, terima kasih Bapak sekalian atas kerjasamanya dan terima kasih atas kinerja tahun 2002 kemarin. Ini sangat luar biasa. Beberapa kali kita mendapat penghargaan. Maka oleh itu tolong dipertahankan, yang kurang kita perbaiki supaya ke depan kita menjadi yang lebih baik. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik pada rancangan awal RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024 kami nyatakan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dibukanya acara ini secara resmi, maka dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, acara seremonial pembukaan telah selesai.
Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati pengenalan yang sudah disediakan panitia.